Lebih suka ke brondong atau brondong lah atau katakan bujangan lah. Lebih suka ke bujangan apa lebih suka ke suami orang sih? Suami orang dong. Weh. Kalau laki can ka blokir atuh jadi kanyahoan dicarekan. Punya cowok lagi? Tahu bahkan karena aduh kacaletan. Pacaran aja sama kanyahoan. Pada masa kali-kali orangnya hayang di beko. Oke bro, kembali lagi bareng gua Dedoy di sini. Mungkin kali ini podcastnya agak sedikit berbeda karena di podcast sebelumnya yang hadir cowok, badot dan badot. Mungkin untuk kali ini kita sengaja hadirkan dua cewek cantik ke sini. Kebetulan teman-teman juga cantik dan seksi pokoknya. Oke. Oke, kita kenalan. Yang ini yang paling ujung Lupita sama satu lagi Radita. Redita. Oke. Nggak pakai iye, Enggak pakai Y. Oke. Pakai D. Redita. Oke. Kebetulan kita itu temenan lama. Ini teh kembar atau gimana? Kok mirip ya? Iya, kembar beda 2 lah. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Biasa yang satu soleh, yang satu Ini agak barbar dikit. agak barbar dikit loh ya. Oke, seru kalau gitu. Oke, ngomong-ngomong gini, kemana aja sih? Asa jarang kelihatan gitu kalau sekarang. oh biasa. Lagi fokus ngabisin duit. Ngabisin duit. Bro, pada ngabisin duit nih. Gini, kalau untuk cowok, kalau ngabisin duit itu kan kalau cowok itu rata-rata nih. Mungkin kru di sini kreatif kalau ngabisin duit itu jalan-jalan, terus juga kalau anak-anak Luar biasa ada shot. kalau untuk cewek ngabisin duit itu kemana sih? Mungkin sewa brondong mungkin? Enggak. Label kita bukan berondong lagi. Kita mau berondong. Sugar daddy. Suami orang juga. Sugar daddy siapa sih? Ya sampai orang dikit boleh lah. Lebih nantang banget. Lebih menantang. Kemana sih? Sebenarnya kita itu nggak pernah ngabisin duit. Cuman kita ngabisin duit sendiri nggak pernah ya. Ngabisin duit orang lain sering. Jadi kita kalau misalkan jalan kemana-mana itu sebenarnya kayak ke Bali. Pernah ya? Kalau untuk aku sendiri ya. Ke Bali ayo. Ke Bali pernah. Ke Bali. Terus jalan-jalan ke keliling dunia. keliling dunia. Kota yang dibilang namanya kampung apa itu. Terus Cilegon, terus apa lagi ya? Itu sebenarnya sponsor sih semuanya. Sponsor. Hebat ada sponsornya juga. Sponsor asal Kelly hello mau gak lanjut gaskan gitu. Tapi bukan open DO. Enggak kan. Enggak itu hal yang paling sangat enggak ya. Ya mudah-mudahan. Apalagi punya keluarga yang gimana ya dibilang fanatik banget ya. Ya. Banget, Emang kalau untuk yang kayak gitu mah jangan untuk ditiru ya. Soalnya bukan apa-apa, ceritanya begini, waktu saya pergi jalan-jalan ke Banten, Ya. ke Anyer, ceritanya ke Pantai Cerita. Biasa, ya namanya di pantai mah besok kayak tato. Ya. Bohongan kali ada 25.000. Ditato cerita nate. Badan ditato. Ente badan. Ya gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu. Lain. Gambar saca. Lain. Gambar sakit batu. Ente. Gambar sayap. Terus nukia teh gambar bulu. Iya. Terus nondenya itu. Cerita ada semua sudah terkecualikan di WhatsApp. Tidak Facebook. Semua adik-adik udah diblokir cerita dihapus pertemanan. Gila banget ya. Kalau laki can ka blokir atuh jadi kanyahoan. Dicarekan. Langsung dipertanyakan, itu sebenarnya tadinya terkenal keur gawe makin kumaha gitu. Pokoknya mah geus itu Sangat sensitif lah kalau usaha tato ya. Apalagi di daerah kita lagi jalan mungkin ya ke daerah. Tapi sebenarnya mah nih kenapa di daerah Bantul daripada di daerah sana? Iya, pastinya itu. Kalau untuk Redita tadi ya. Redita. Oh iya. Redita apa sih? Redita Leonora Astri Amangi singkatannya ya. Panggilannya Rere aja. Oh, Rere aja. Oke, kalau untuk Rere kemana sih? Sama mungkin apa kemana? Iya, lebih ke banyak main gak jelas gitu. Main-main gak jelas? Iya, kalau main itu ekstra dadakan banget. Bangun tidur kadang nggak mandi langsung berangkat mandi di sana di lokasi gitu. Mana aja lah gitu. Kalau ngomong
Kalau ngomong-ngomong untuk pasangan, udah pada punya pasangan sih? Apa belum? Sekalian promosi juga, Bro. Kalau dibilang pasangan sih udah ada. Oh, udah ya. ada. Mungkin dari semenjak 2 tahun yang lalu sih udah ada. Udah. Cuman sampai sekarang lelaki dan saya diajak serius. Kalau untuk Redi sendiri, Kalau soal hubungan lebih ke banyak sedihnya banget. sedih gimana sih? Ya kalau diceritain ya harusnya ya bulan sekarang itu bulan haji itu Ya? saya Agung harusnya udah mau nikah. Udah mau nikah, tapi kenapa? Karena cowoknya diselingkuh. Ini bahasanya diselingkuh. Ini diselingkuh itu diselingkuhi apa menyelingkuhi? Apa menyelingkuhi itu bahasanya? Ya karena gak mau kalah ya udah aku juga nyelingkuhin dia juga gitu. Kalau untuk masalah ngomong-ngomong masalah selingkuh nih, enak diselingkuhin apa enak nyelingkuhin sih? Enak nyelingkuhin. Iya dong, enak nyelingkuhin. Tapi pernah nggak? Wah, sering. Sering. Ngeri gua kalau gini mah istri gua lihat ya, aduh apa cewek-cewek ini ngeri gua nih. Kalau dibilang diselingkuhin itu nggak pernah, karena dia tahu kalau saya ini seperti macan ya. Galak. Oh, galak banget. Tapi kalau nyelingkuhin itu sering juga. Sering juga. Tapi untuk sekarang kayaknya saya lebih adanya ke jadi selingkuhan. Jadi suami orang dong kalau kayak gitu. lebih ke selingkuhan gitu. Ada nih kata-kata Enggak, kalau kita lihat kata-kata di media sosial itu apa namanya? Bujangan emang apa namanya? Bujangan emang menawar kalau bahasa cowok ya, kalau bahasa cewek ya. Menawar tapi mungkin. Kalau suami orang itu lebih menantang. Itu bener apa enggak sih kata-kata seperti itu? Of course, tentu saja. Naam. Lebih suka ke brondong atau brondong lah atau katakan enggak. bujangan lah. Enggak. Lebih suka ke bujangan apa lebih suka ke suami orang sih? Suami orang dong. Wey. Ren, hati-hati yo. Gua ngeri banget gua istri gua nonton ngeri. Kalau suami orang sayang. Kalau suami orang itu lebih peka banget. Iya, nggak usah ditanya punya uang apa enggak dia. Kalau produk itu kita mikir dulu dia punya uang apa enggak. Hanya gitu. Karena sekarang kan berondong lebih ke males. Lebih kepala. Lebih males keluarin uang kalau bujangan. Kalau suami orang mah mungkin bro-broan mungkin bahasanya seperti itu. Tapi tergantung juga sebenarnya kayak gimana. Tergantung. Kan orang itu ada yang tajir, ada yang royal ya. Kalau misalkan dia itu tajir, belum tentu dia tuh royal. Tapi Benar. kalau orang royal, otomatis dia pasti tajir. Karena menurut saya sendiri nih ya, kalau orang tajir itu biasanya pelit. Kok gitu? Iya, kalau royal kan segala dikasih. Oh, tapi emang benar. Kalau Benar, tajir benar. itu udah kadang pelitnya bawaan dari lahir, susah buat dirubah. Tapi kalau orang udah royal itu kita mau apapun mesti dikasih. Kembali lagi ke bincangan yang tadi, lebih senang ke suami orang. Itu kan nantang banget tuh. Banget, Kalau ya. ketahuan, coba kalau ketahuan. Itu yang lebih menantangnya. Pernah nggak sih macarin suami orang? Wah, sering. Gua tanya, Sedang suami orang sedang. Kacau sedang. Udah ada. Kru semua di bawah kru. Kacau ini perbincangan kacau. Mungkin sama suami orang itu sekarang udah hampir berjalan 2 tahun. Suami orang aman. Aman sama sekarang. Kalau ketahuan, Gak jadi masalah, senang malah saya. nih. Malah senang, Bro. Kalau ketahuan, alasannya kenapa sih? Senengnya jadi gimana ya? Jadi tantangannya tuh lebih wow gitu. Ini dua-dua nih saudara nih dua-dua sama hobinya kayak gitu. Sama hobi. Aduh, kacau Bro. Kalau kayak ini. Enggak sih sebenarnya untuk awal-awalnya itu karena kita pernah disakitin sama laki-laki, udah gitu. Seperti aku kan single parent nih. Ya. Udah pernah ngerasain gagal rumah tangga, terus di sisi lain di saat waktu itu terpuruk, terus frustasi, bener-bener terpuruk, frustasi, hampir bunuh diri. Iya bener, hampir bunuh diri karena waktu itu bener-bener down banget, bener-bener down banget. Yang asalnya bener posisi itu bener-bener lagi di atas, segala punya mobil, rumah, segala macam punya.
tiba-tiba dapat masalah yang langsung bikin kita itu jatuh. Iya. Jatuh semuanya, nggak jatuh secara materi tapi mental pun jatuh. Ya pasti, Bener-bener pastinya, jatuh banget. pastinya. Mental jatuh, terus secara fisik pun langsung begang, cek langsung namanya gitu. Nah, ngaratin biasa gitu. Tadi udah kayak gitu, nggak lama kemudian tuh ceritanya ketemu sama orang itu. Jadi pas ketemu sama orang itu, posisinya dia emang udah punya istri. Nyaman. Nggak nyaman. Enggak nyaman. Awal enggak nyaman. Enggak, izin gondok. Izin, gondok. Nah, Mimit pertamanya begitu. Begitu ya. Cuman sering ngobrol-ngobrol, kumpul, terus dia bilang katanya, "Pi, lu anak keberapa?" 1. Iya. Punya saudara berapa? 4, cewek semua, kata aku begitu. Terus kata dia, oh katanya kalau abang anaknya cowok semua katanya. Terus adek juga semuanya cowok, nggak ada cewek katanya. Lu mau nggak katanya jadi adiknya abang, kata dia begitu. Ya aku kan mikirnya dia, wah dia bos gitu. Bos kontraktor gitu kan. Siapa yang nggak mau gitu kan. Terus kata aku bilang, ya mau lah, siapa yang nggak mau jadi adiknya bos. Ya begitu kan awal mulanya gitu kan. Cuman tetap aja mesti kayak rasa ilfil, geuleuh, kumaha gitu nya, jijik gitu kan. Pertamanya begitu, memang nggak boleh terlalu benci sama orang itu begitu ya Pak. Kalau sekarang? Wah cinta mati. Cinta mati. Tapi masih. Kalau nonton gimana nih? Halo bos, nonton nih. Udah hampir jalan 2 tahun sampai sekarang sama dia gitu. Jadi sering berjalan. Nah waktu itu nggak ada namanya kata jadian, nggak ada namanya aku menggoda dia atau misalkan dia juga ke aku gimana, enggak. Jadi bener-bener ya udah berjalan ini aja gitu, seiringnya waktu bener-bener kayak air mengalir aja gitu. Gitu. Jadi pas waktu dia kena COVID, itu dia udah 2 kali kena COVID, aku urusin dia, aku kasih aku sampai semuanya, terus dia ke rumah sakit kemana-mana gitu kan, aku ya mungkin dari sana perasaan mulai timbul lah gitu kan dari dia sendiri. Dari dia sendiri ya aku sendiri juga ngerasa nyaman, ya udah berjalan aja gitu. Jadi nggak ada kata jadian ataupun apapun itu nggak ada gitu. Makanya kalau misalkan sekarang ada yang nanya pelakor atau misalkan gini, nah begitu kan? Ya rata-rata. Ya rata-rata pasti pasti dicap lah sebagai pelakor atau misalkan ngegoda suami orang begini-begini. Nah sampai aku nanya ke dia, aku pernah nggak ngegoda kamu? Aku pernah nggak ini kamu nggak pernah. Nggak pernah aku ngegoda kamu, nggak pernah. Emang kita berjalan ini aja sih gitu, kayak air mengalir gitu kan. Terus kalau misalkan suatu saat nanti ada orang atau misalkan dari pihak keluarga atau siapapun itu yang bilang aku itu pelakor, ya memang sudah pelakor atau misalkan aku penggoda suami orang begini-begini, tanggapan abang sendiri bagaimana gitu? Tanggapan kamu sendiri bagaimana? Ya udah nggak usah didengerin, toh nggak begitu kok yang aku rasain gitu kan, karena memang tidak seperti itu gitu kan dari awal pun gitu kan. Gitu. Makanya sampai sekarang ya aman aja. Ya, pernah nggak sih kepikiran kalau ketahuan gitu, kepikiran nggak kalau sampai ketahuan gitu mau jadi apa sih, mau gimana sih? Malah aku sendiri yang suka gimana ya, kemacaran aja suka kanyahoan gitu. Aku sendiri yang suka mancing-mancing gitu kan. Kadang kalau misalkan kita lagi berantem gitu kan, itu berantem itu sering banget, terus wah sampai ini sampai itu, sampai aku pernah WA istrinya. Oh gitu? Sampai aku pernah WA istrinya, dia sampai mohon, sampai dia bilang, aku bakalan berhutang budi sama kamu, aku bakalan punya hutang sama kamu kalau misalkan kamu begini. Ya udah aku hapus lagi WA-nya, aku langsung blok nomor istrinya. Aku begitu karena aku orangnya nekat. Jujur aja, aku orangnya nekat dan nggak takut apapun. Kayak sekarang nih. Yang udah aku jalani, ya udah berarti aku kayak gimana pun ke depannya, resiko apapun itu ya udah. Ya, tanggung sendiri. Karena memang itu jalan yang aku pilih, jalan yang aku mau gitu kan, untuk berhubungan sama dia. Karena memang buat mengakhiri hubungan sama dia pun nggak bisa, susah. Gitu. Oke, untuk Rere sendiri, ya alasan kalau untuk Upi mah udah jelas alasannya seperti tadi, pernah kecewa juga, pernah sudah menikah juga. Kalau Rere kan belum kan? iya. Kok bisa? Maksudnya kok bisa lebih menantang gitu suami orang, kok bisa? Ya, mungkin lebih ke sifat. Hampura ya mah. Ke sifat ya, ini mah lebih sifat. Ya, lebih ke awalnya karakter. sih sukanya yang sama gitu ya. Statusnya sama seusia gitu. Berondong lah kalau kayak gitu. Kalau masih pas sekolah sukanya berondong sebawah umur. Bawah umur. Sehandapeun. Geget, gemes gitu kan. Tapi udah berjalan udah agak dewasa gitu ya. Terus gitu tuh pacaran. Pacaran sih aku
teh. Sama yang lebih tua. Suami orang. Enggak, Oh, enggak, sebelum. Biasa. Terus aku teh karena emang terlalu cinta mendalami teuing. Nah, udah gitu teh. Cinta banget apa-apapun juga buat dia, bahkan pas kerja pulang kerja sebelum ke rumah teh ke dia dulu, apa-apa dia dulu jadi prioritas. Berjalanlah 2 tahun. Iya. Setelah itu minta kepastian, ternyata dia nganggapnya cuma teman. Sakit dong. Sakit. Rasanya gimana tuh? Sakit asa di asa ngebelek. Dia itu udah kayak orang gila, kabur-kaburan, dia kabur-kaburan ke Jakarta, ke Tangerang, kemana-mana itu. Kabur-kaburan, pokoknya. Padahal itu lebih tua kan? Ganteng tapi. Ganteng. Oh, ganteng. Anak orang agak punya lagi. Badannya sispek mungkin buk sispek otot. Enggak. Oh, enggak juga. Biasa anak. Anjir, udah semua. Oh, bukan rahasia. Nah, nanti di skip di itu jadi alasan. Kalau nggak di skip biar dia tahu. Kalau selama ini orang itu nggak pernah tahu perasaan dia gimana. Gitu. Kalau untuk sekarang yang lagi dijalanin suami orang kan? Itu karena akibatnya karena pacaran terlalu capek gitu, berharap kan usiaku udah lumayan lah. Usia berapa sekarang? 22. Waktu 22 mah masih muda, masih kan rajin kalau di unyu-unyu. kampung mah risih banget tetangga teh. Ayo di kampung mau usia segitu teh risi. Soalnya kan teman aku sebaban itu udah pada Sebaban korek. segitulah udah pada nikah semua, udah gendong anak, udah gitu bahkan. Tapi kan kalau suami orang juga nggak baik juga dong. Iya, Kalau cuman- untuk Upi sih mungkin karena udah pengalaman. Kalau untuk Rere sendiri, kan udah beberapa kali gagal nikah terus. oh gagal nikah terus. Iya, karena emang mungkin cowoknya apa emang aku yang terlalu gimana ya? Terlalu kemasing kok cerita ngomongnya. Tapi gini, apa yakin suami orang itu bisa nikah? Itu lebih kemungkinannya lebih kecil karena dia udah punya istri. Iya, Mending benar. yang bujangan. Iya tahu, aku juga punya pacar sekarang. Ya? Punya juga suami orang. Tapi Oh, suami- gitu selingkuhan. Tapi lebih sayang ke suami orang daripada ke pacar. Karena Tapi memang jujur ya, suami orang itu sebenarnya bukan soal menantangnya ya Pak. Ya. Yang pertama dia lebih pengertian, karena dia lebih dewasa. Ya, pasti. Dan pengalaman juga. Pengalaman Terus juga. lebih pengertian, lebih perhatian, lebih memahami apa yang kita butuhkan. Oke. Terus banyak ngalah intinya. Oh, banyak Ya, karena dia lebih dewasa, jadi dia memahami lah gimana ya, kayak misalkan usia aku sama dia itu hampir beda 17-18 tahun. Ya. Jadi ya dia nganggapnya aku bocil gitu kan. Dia bocil, walaupun Jadi memang udah banyak punya diarahin. pengalaman gitu. Jadi dia nganggapnya aku bocil aja gitu. Jadi kalau misalkan di saat aku berantem ya udah dia ngalah gitu kan. Oh, gitu. Jadi intinya dia lebih banyak mengalah, otomatis kan makin lama, ih gila nih orang gitu kan. Sabar banget ngadepin gua gitu kan. Udah tahu gua begini-begini masih aja sabar gitu kan. Oke. Udah selain dari itu juga kayak berantem udah sering banget. Enggak Memang kalau misalkan dari kemungkinan itu sama suami orang kecil ya buat bisa hidup sama kita ya. Iya, iya. Tapi apalagi suami orang aku punya istri 2 itu. Istri Istrinya dua. udah 2. Jadi rencana yang ketiga nih. Wih, keren. Makanya dia tuh lebih bakal apa ya? Apa namanya kalau dibilang iya, rela kalau nantinya dia dinikahin pasti rela dimadu. Nah, gini, ya pembahasannya seperti ini. Kalau sekarang Ya. suka suami orang, Ya. misalkan nanti ke depan nikah sama yang belum punya suami, Si terus sama bujangan, terus nanti suaminya nyari lagi, setuju atau enggak? kita nggak mau dimadu. Tuh kan, mungkin perasaan cewek di luar juga sama Kalau dong. dimadu kita nggak mau. Kalau mau madu kita mau. Gak mau dimadu Tapi kalau jadi madu, Kita kalau misalkan kalau diduain kita nggak mau. ya. Tapi kalau jadi yang kedua kita mau. gitu. Naon bedana nya kru. Woi, Tim, bedana. Bedana naon? Egois ya. Bedana naon? Di madu mambung. Tapi jadi madu mah daek. Sok. Karena lebih enakan jadi madu dibanding obat di madu. Soalnya kalau misalkan kita di madu, otomatis gimana ya, kepercayaan kita ke suami kita itu udah Kurang. bukan gak ada sih, mungkin kurang. Kurang. Tapi kalau untuk jadi madu, ya kita kan udah memahami memang toh dia punya suami kok.
dia punya anak kok. Dia begini kok, dia begitu kok. Jadi ya secara tidak langsung ya mau tidak mau ya memang diri kita sendiri harus bisa memahami dia gitu. Oke, kalau untuk kita ngebahas pacaran nih, mungkin beda dong pacaran sama yang sama-sama bujangan, sama yang sudah punya permintaannya beda dong, permintaan si cowoknya. Beda. Pastilah. Kalau dikatakanlah kalau kita pacaran sama orang-orang sebaya kita, ya paling cuman itu doang. Kalau yang udah punya suami beda dong permintaannya. Beda banget. Tapi kalau menurut aku sendiri pengalaman ya selama 2 tahun ini berhubungan sama suami orang, itu hal-hal yang berbau negatif begitu jauh. Oh, jauh. Jauh karena pertama dia kan kontraktor. Iya. Dia kan orang proyek. Jadi dia berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Jarang ketemu lagi. juga. 6 bulan sekali, 8 bulan sekali paling ketemu. Wih. Itu kalau misalkan ketemu. Nah, kalau ketemu pun paling ke rumah. Jadi Datang. mau macam-macam pun nggak bisa. Nggak bisa. Toel dikit, senggol dikit nggak bisa Pak. Nggak bisa gitu. Tapi memang kalau misalkan sekalinya ketemu, misalkan sama dia, ya kumanya pacarannya dibawa ke proyek, papanasan, nyobeko, gitu, numpuan turap, Nyobeko mana ya? ngukur. Padahal sekali-kali orangnya hayang dibeko. Apalagi di Berbera ada pengalaman. Kalau untuk Rere sendiri. Beda dong. Mana dulu?